Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Abdullah Azhar Muhyiddin dan Afif Hawari dari kelas Meteorologi 8A. Mohon izin untuk menjabarkan terkait arah kebijakan dan strategi BMKG tahun 2020 hingga tahun 2024. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Kapasitas Selekta Meteorologi yang diampu oleh Bapak Dr. Aris Kristianto STMSI. Arah kebijakan dan strategi BMKG tahun 2020 hingga tahun 2024 merupakan implementasi dari visi dan misi organisasi BMKG serta penjabaran dari tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada BMKG. Di samping itu, kebijakan dan strategi BMKG juga merupakan penjabaran dukungan BMKG terhadap kebijakan dan strategi nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah tahun 2020 hingga tahun 2024 yang diarahkan untuk mendukung tercapainya agenda pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RPJMN tahun 2020 hingga tahun 2024. Kebijakan BMKG terdiri dari 5 bidang meliputi sumber daya manusia, organisasi, layanan, infrastruktur, dan operasional peralatan dan data. Arah kebijakan bidang sumber daya manusia. Yang pertama, mewujudkan penerapan sistem merit di BMKG dengan strategi yang pertama, penguatan perencanaan kebutuhan dan pengadaan dengan langkah operasional upgrade kebutuhan berdasarkan runtutan jabatan fungsional baru dan penetapan rencana kebutuhan selama 5 tahun. Lalu strategi yang kedua, penerapan manajemen kinerja dengan langkah operasional penetapan metode penilaian kinerja dan kontrak kinerja yang objektif dan terukur untuk seluruh pegawai. Lalu penetapan kebijakan pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja dan penggunaan hasil penilaian kinerja sebagai pertimbangan utama dalam pengembangan karir, rotasi, mutasi, dan demosi. Lalu pembangunan sistem dan pengawasan dan komunikasi masalah kinerja. Strategi yang ketiga yaitu penerapan sistem reward dan punishment dengan langkah operasional, penetapan dan penerapan kebijakan value, kode etik, dan kode perilaku. Penyusunan kebijakan untuk penghargaan finansial dan non-finansial untuk prestasi luar biasa dan menciptakan ekosistem inovasi secara berkelanjutan, doktor, dan perekayasa utama sebagai penggerak utama inovasi. Lalu strategi yang terakhir, penerapan perlindungan dan pelayanan pegawai dengan langkah operasional penyusunan kebijakan perlindungan hukum bagi pegawai dan penguatan kemudahan pelayanan administrasi kepegawaian dan integrasi sistem manajemen kepegawaian. Lalu kebijakan yang kedua yaitu mewujudkan penerapan integrated talent management system dengan strategi yang pertama yaitu peningkatan profesionalisme jabatan dengan langkah operasional penyusunan jabatan fungsional baru sesuai dengan core business BMKG, pembentukan LSP di BMKG, melaksanakan uji kompetensi dan sertifikasi jabatan bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, dan ICT, melaksanakan uji kompetensi manajerial dan sosiokultural. Strategi yang kedua, penerapan manajemen karir dengan langkah operasional membentuk rencana suksesi instansi yang objektif, terencana, terbuka, tepat waktu, akuntabel. Lalu penguatan assessment center untuk mengukur potensi talenta dan menominasikan talenta BMKG di level nasional. Lalu strategi yang ketiga, pembangunan BMKG Corporate University dengan langkah operasional penunjukan HR business partner untuk memastikan link and match antara kebutuhan organisasi dan operasional dengan kebijakan SDM, membangun knowledge management system, pengelolaan hasil belajar dalam sistem terintegrasi, lalu mengembangkan alternatif untuk pengembangan kompetensi dan metode pembelajaran. Peningkatan kompetensi SDM BMKG dalam applied science dan kepakaran bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, dan ICT, serta kepakaran dukungan manajemen lainnya.
Lalu meningkatkan pelatihan potensi atau soft skill talenta. Melaksanakan standar mutu pustikat BMKG melalui ISO 9001.2 2015. Lalu kebijakan ketiga yaitu penguatan STMKG. Dengan strategi yang pertama, peningkatan kualitas lulusan STMKG dengan langkah operasional pengembangan kurikulum berstandar internasional yang berkelanjutan, melaksanakan kelas dui bahasa, melaksanakan pelatihan bahasa asing, mengikuti praktek peralatan operasional, melaksanakan pelatihan dan sertifikasi sesuai bidang lulusan, melaksanakan pelatihan soft skill, latihan dasar kepemimpinan, agility, pembelajaran sukses, etika pergaulan, keterampilan berkomunikasi, dan menyiapkan layanan bimbingan dan konseling baik secara tatap muka ataupun digital. Lalu yang terakhir, melaksanakan penerimaan siswa internasional STMKG. Lalu strategi selanjutnya, peningkatan kompetensi lulusan, dosen, dan staf kependidikan. Yang pertama, menyelenggarakan peningkatan kompetensi bagi lulusan, dosen, dan staf kependidikan. Menyelenggarakan magang dan joint research nasional dan internasional. Lalu strategi yang ketiga, penguatan sistem akademik ketarunaan dan pengelolaan manajemen 4.0 dengan langkah operasional membangun sistem informasi akademik ketarunaan dan administrasi umum. Strategi yang keempat, peningkatan publikasi dan literasi nasional dan internasional. Langkah operasionalnya menyelenggarakan publikasi jurnal nasional dan internasional, membangun website jurnal online. Strategi yang kelima, penguatan penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis kebutuhan kompetensi nasional dengan langkah operasional mengembangkan sistem dan tata kelola penelitian dan pengabdian masyarakat. Strategi yang kelima, peningkatan akreditasi program studi dan institusi, menyusun dokumen dan persyaratan akreditasi program studi dan institusi, peningkatan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat dalam langkah operasional memenuhi kebutuhan standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Lalu strategi yang terakhir, pengelolaan manajemen STMKG secara profesional, akuntabel, dan mandiri. Dengan langkah operasional menerapkan manajemen keuangan melalui mekanisme BLU. Lalu kebijakan keempat, menjamin ketersediaan data pengelolaan SDM yang komprehensif, terintegrasi, dan dapat diandalkan dengan strategi pengembangan New Human Resources Information System. Dengan langkah operasional, desain sistem, pengembangan sistem, dan integrasi sistem. Strategi yang kedua, mengimplementasikan HRIS sebagai HR Decision Support System. Dengan langkah operasional, sinkronisasi data, pelaksanaan SOP manajemen data, pelaksanaan HRIS dalam HR Analytics. Lalu bidang arah kebijakan mengenai organisasi. Kebijakan yang pertama yaitu penataan ulang organisasi sesuai dengan kondisi geografis dan ancaman risiko fenomena MKG, ancaman bencana meteorologi dan geofisika, sejalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan pelayanan kepada masyarakat. Strateginya yaitu penguatan organisasi berdasarkan hasil kajian kelembagaan dengan langkah operasional, melakukan kajian kelembagaan, menyusun roadmap organisasi dan tata laksana tahun 2020 hingga tahun 2024. Melaksanakan kajian terhadap unit kerja yang berpotensi menjadi Badan Layanan Umum atau BLU, penataan ulang organisasi dan tata laksana. Kebijakan yang kedua yaitu penataan organisasi tingkat provinsi di UPT BMKG dan daerah strategis dalam operasional dan pelayanan MKG. Strateginya penguatan organisasi tingkat provinsi atau UPT BMKG dan daerah strategis dalam operasional dan pelayanan MKG berdasarkan hasil kajian kelembagaan. Dengan langkah operasional melaksanakan kajian kelembagaan UPT di daerah dan melaksanakan penataan ulang organisasi dan tata laksana UPT di daerah. Lalu arah kebijakan di bidang layanan. Kebijakan yang pertama yaitu mewujudkan layanan prima MKG dengan strategi peningkatan kecepatan informasi, akurasi, kecepatan, mudah dipahami, dan luas jangkauan. Dengan langkah operasional peningkatan kecepatan informasi MKG,
peningkatan akurasi informasi MKG, peningkatan ketepatan informasi MKG, peningkatan informasi MKG yang mudah dipahami, dan peningkatan jangkauan informasi MKG. Lalu strategi yang kedua yaitu peningkatan layanan informasi MKG berkelas dunia. Dengan langkah operasional peningkatan layanan informasi MKG sesuai standar internasional dan peningkatan konten informasi MKG sesuai standar internasional. Langkah operasional yang ketiga yaitu penyusunan regulasi terkait pemanfaatan layanan informasi MKG tingkat regional dan internasional. Penguatan kerjasama internasional untuk mendorong kesepakatan pemanfaatan layanan informasi MKG tingkat regional dan internasional. Peningkatan SDM bersertifikat internasional, peningkatan keikutsertaan dalam forum internasional. Strategi yang ketiga yaitu peningkatan layanan informasi MKG yang mendukung social entrepreneurship. Dengan langkah operasional peningkatan layanan inovasi berbasis teknologi 5.0 dan peningkatan teknologi smart info MKG dengan menghasilkan produk berupa aplikasi klinik iklim. Dan yang terakhir, pemberdayaan masyarakat, waspada cuaca, dan peduli iklim. Dengan langkah operasional peningkatan literasi iklim bagi petani, nelayan, dan publik. Inovasi pelaksanaan sekolah lapang iklim tematik berbasis komoditas untuk 100 kelompok tani dalam 5 tahun. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai arah kebijakan dan strategi BMKG tahun 2020 hingga 2024 pada bidang infrastruktur operasional peralatan dan juga pada bidang data. Pada bidang infrastruktur operasional dan peralatan memiliki beberapa kebijakan, diantaranya yang pertama yakni mewujudkan integrasi sistem otomasi observasi dan sistem produksi dan diseminasi informasi MKG berbasis teknologi terkini. Untuk strategi pada bidang meteorologi diantaranya yakni yang pertama penguatan dan penataan peralatan otomasi observasi meteorologi yang didukung dengan sistem catu daya kelistrikan dan sistem proteksi petir terpadu. Dengan langkah operasionalnya yakni menuntaskan 100% digitalisasi observasi taman alat MKG, dan yang kedua melakukan 25 kegiatan inovasi perekayasaan peralatan otomasi observasi MKG, dan kemudian menuntaskan pembangunan SPPT di 188 UPT dan 41 gedung radar. Dan kemudian yang terakhir, pemenuhan sistem catu daya kelistrikan yang memadai dan ramah lingkungan. Untuk kemudian strategi berikutnya yakni penguatan kapasitas jaringan komunikasi dengan langkah operasionalnya yakni pemajuan infrastruktur kapasitas jaringan komunikasi, dan kemudian selanjutnya meningkatkan kapasitas jaringan komunikasi. Dan kemudian strategi berikutnya yakni penguatan kapasitas HPC dengan langkah operasional penambahan kapasitas HPC secara bertahap sampai dengan 3 petaflops. Dan kemudian strategi berikutnya yakni penguatan kapasitas penyimpanan data dengan langkah operasionalnya yakni penambahan kapasitas penyimpanan data atau storage sampai dengan 6 petabytes. Untuk strategi meteorologi selanjutnya yakni penguatan sistem informasi cuaca penerbangan yang lengkap, cukup lengkap dan sangat lengkap. Dengan langkah operasionalnya yang pertama upgrade sarana dan prasarana observasi meteorologi penerbangan untuk 21 bandara. Dan yang kedua, peremajaan sarana dan prasarana observasi meteorologi penerbangan untuk 20 bandara. Dan yang ketiga, pembangunan sarana dan prasarana observasi meteorologi penerbangan untuk 25 bandara, dan pembangunan sarana dan prasarana observasi meteorologi penerbangan sangat lengkap untuk 14 bandara. Dan untuk yang terakhir yakni membangun sistem CDM ATM MET bersama dengan stakeholder untuk 14, maksud kami untuk 4 bandara. Kemudian untuk strategi infrastruktur operasional peralatan meteorologi berikutnya yakni penguatan sistem informasi cuaca maritim dengan langkah operasional yang pertama yakni melengkapi dan upgrade sarana dan prasarana observasi dan informasi meteorologi maritim untuk 100 pelabuhan. Dan yang kedua, membangun sistem MIDAS atau Marine Integrated Data and Analysis System untuk 8 parameter. Kemudian strategi selanjutnya yakni penguatan sistem informasi cuaca publik yang lengkap, cukup lengkap dan sangat lengkap.
dengan langkah operasionalnya yakni melengkapi dan mengupgrade sarana dan prasarana observasi meteorologi publik untuk 75 lokasi radar. Dan yang kedua yakni membangun sistem perakiraan cuaca digital nasional atau NDF dengan resolusi tingkat kelurahan dan perakiraan cuaca berbasis dampak atau impact based forecast untuk 4 sektor. Sekian untuk infrastruktur operasional peralatan pada bidang meteorologi untuk kebijakan dan juga strateginya. Untuk kemudian kebijakan selanjutnya pada infrastruktur operasional peralatan MKG yakni menjaga kehandalan pengoperasian peralatan MKG dengan beberapa strategi, yakni yang pertama penguatan sistem manajemen pemeliharaan peralatan dan juga peningkatan nilai service level agreement jaringan komunikasi, lalu penguatan sistem manajemen pemeliharaan database, dan yang terakhir penguatan sistem pengelolaan peralatan meteorologi, klimatologi, dan juga geofisika. Untuk arah kebijakan dan strategi BMKG tahun 2020 hingga 2024 pada bidang data memiliki satu kebijakan, yakni yang pertama mengintegrasikan sistem pengelolaan data MKG dalam mendukung kehandalan layanan MKG terkini dengan strategi diantaranya penguatan sistem database MKG dengan langkah operasional yakni membangun sistem kendali mutu terhadap metode pengelolaan data MKG, dan kemudian pembangunan sistem komunikasi data yang handal, dan terakhir meningkatkan sistem manajemen keamanan informasi. Dan strategi selanjutnya yakni penguatan sistem integrasi data MKG nasional dengan langkah operasionalnya. Yang pertama mengembangkan sistem integrasi single data provider MKG. Yang kedua mengembangkan sistem metadata standar. Dan yang ketiga membangun repositori data pengamatan atau radar sinoptik dan radio sonde yang dapat digunakan untuk asimilasi prediksi cuaca numerik. Kemudian untuk langkah operasional berikutnya yakni peningkatan kemudahan pengaksesan data MKG. Dan strategi yang terakhir pada bidang data yakni sinergitas antara KLI. Dengan langkah operasional, yang pertama menyusun roadmap One Observation Policy atau OOP pada bidang MKG tahun 2020 hingga 2024. Kemudian selanjutnya menyusun kebijakan regulasi nasional terkait One Observation Policy pada bidang MKG, dan berikutnya meningkatkan koordinasi antara lembaga terkait data MKG, dan langkah operasional terakhir yakni penguatan regulasi nasional One Observation Policy atau OOP pada bidang MKG. Sekian yang dapat kami paparkan mengenai arah kebijakan dan strategi BMKG tahun 2020 hingga 2024 pada setiap bidangnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.